Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayat Wiranta. Saya adalah Bidai Isara Ahli Utama di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran diagnosa organisasi pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Selamat menyimak. Deskripsi singkat. Mata pelajaran diagnosa organisasi membekali peserta dengan kompetensi mendiagnosa seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja unit organisasinya, dan merumuskan solusi atau upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menentukan isu strategis dan mendiagnosa serta merumuskan pemecahan masalah pada unit organisasi instansinya. Adapun indikator hasil belajar, pertama, diharapkan peserta dapat menjelaskan konsep, level, dan keterkaitan isu antar level, dan mampu menentukan isu untuk gagasan aksi perubahan. Kedua, diharapkan peserta dapat menjelaskan konsep diagnosa organisasi dan teknik analisis organisasi. Dan ketiga, diharapkan peserta dapat menganalisa permasalahan unit organisasi dan merumuskan pemecahan masalah pelayanan publik di unit organisasi instansinya. Adapun materi pokok dari diagnosa organisasi terdiri dari 1. Isu strategis, 2. Konsep diagnosa organisasi dan teknik analisis organisasi, dan ketiga adalah analisis permasalahan unit organisasi dan merumuskan pemecahan masalah layanan publik di unit organisasi instansinya. Baik, kita akan bahas bagaimana strategi yang akan saya lakukan pada setiap materi. Dan untuk itu kita akan bahas bagaimana untuk materi 1 terkait isu strategis. Substansi isu strategis terdiri daripada 3 sub komponen materi. Pertama adalah terkait dengan konsep isu strategis. Kedua, terkait dengan keterkaitan isu tingkat nasional, instansional, dan unit organisasi. Dan ketiga, terkait dengan pemilihan isu strategis dan gagasan perubahan. Bagaimana strategi pembelajaran untuk ketiga materi tersebut? Pertama, saya akan menggunakan teknik ceramah dan diskusi interaktif untuk pertama menjelaskan dan menampung ide gagasan dari peserta terkait konsep isu strategis, keterkaitan isu tingkat nasional ataupun instansional dan unit organisasi, termasuk pemilihan isu strategis dan gagasan perubahan. Kedua, teknik yang saya gunakan adalah soliciting idea. Ini adalah merupakan teknik untuk kita menampung ide-ide ya, dari peserta terkait mungkin konsep-konsep yang peserta pahami ataupun juga mungkin isu-isu di tingkat nasional, instansional ataupun unit kerja organisasi yang dialami oleh peserta, dan juga terkait dengan bagaimana pemilihan isu untuk dijadikan gagasan perubahan. Dan yang ketiga, saya akan menggunakan memory game untuk menggali ya, pemikiran ataupun juga subconscious, hal-hal yang mungkin peserta pernah alami ataupun peserta ingat, dan untuk itu kita akan adakan game untuk merangsang kembali pemikiran-pemikiran peserta. Dan terakhir, saya akan gunakan teknik diskusi kelompok untuk terkait yang dengan strategi pemilihan isu ataupun juga terkait dengan gagasan perubahan.
Berikutnya kita akan bahas untuk materi kedua, yaitu terkait dengan konsep diagnosa organisasi dan teknik analisis organisasi. Konsep diagnosa organisasi dan teknik analisis organisasi terdiri daripada dua submateri, yaitu pertama dari konsep organisasi, diagnosa organisasi, dan kedua dengan teknik analisis diagnosa organisasi. Dan untuk menyampaikan kedua materi ini, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah dengan ceramah dan diskusi interaktif untuk menjelaskan konsep dan menampung ide-ide peserta ataupun juga pemahaman-pemahaman peserta. Demikian halnya juga untuk teknik analisa organisasi, diagnosa organisasi, akan kita gunakan soliciting idea seperti yang tadi di depan, dan juga kita menggali tacit knowledge yang ada pada peserta, karena kita tahu peserta ini adalah bukan orang-orang yang baru lulus dari sekolah, tapi mereka sudah punya pengalaman bekerja. Dan yang terakhir juga kita akan gunakan pendalaman, penguatan-penguatan melalui studi kasus dan diskusi kelompok. Selanjutnya, terkait dengan materi 3, yaitu analisa permasalahan unit organisasi dan merumuskan pemecahan masalah pelayanan publik di unit organisasi instansinya. Materi 3 ini terdiri dari pertama diagnosa kasus unit organisasi, dan kedua adalah diagnosa unit organisasi masing-masing peserta. Untuk membahas kasus-kasus tersebut, strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pertama, soliciting idea, menampung ide gagasan dari peserta terkait kasus-kasus yang ada di organisasinya ataupun juga yang di luar organisasi mereka. Kemudian yang kedua juga tacit knowledge, ya, karena tadi saya yakin peserta akan memiliki banyak pengalaman tentang kasus-kasus yang ada di organisasinya yang mungkin sudah diselesaikan ataupun yang belum. Dan ketiga, akan dilakukan studi kasus dan diskusi kelompok untuk pendalaman dari materi tersebut, ya, dengan kasus-kasus yang mereka pahami, baik yang diambil dari kasus salah satu peserta diklat ataupun juga yang berikutnya adalah kasus masing-masing peserta untuk dijadikan bahan gagasan perubahan. Dan yang terakhir, mereka harus mempresentasikan per kelompok, ya, secara interaktif, dan nanti mungkin ada tanya jawab dari kelompok-kelompok lainnya. Baik, Bapak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana strategi pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat saya mengampu materi diagnosa organisasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.